lagi di CMC, Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Hari ini saya sekali lagi punya tamu istimewa, Ya. guru anak-anak. Iya. Panggilnya Miss nggak apa-apa ya? Boleh, Oke. silakan. Miss Siska, Iya, terima kasih. selamat datang di CMC. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Terima kasih. Tapi kali ini saya ngobrolnya bukan sebagai guru anak-anak, tapi sebagai sesama orang tua Iya. yang anaknya PJJ di rumah. Iya, iya. Nah, tapi karena lebih mudah sekali dibanding saya, Masa mudah sih? banget gitu ya. Kalau anak saya udah SMA ya, Iya, Miss. iya, iya. Nah, ini kalau Miss Siska ini putranya ada berapa dan umur berapa aja nih, Miss? Oke. Saya ada 3. Saya ada 3 putra, 2 putri dan 1 putra. Yang nomor 1 itu 10 tahun, kelas 5 SD. Lalu yang nomor 2 itu 6 tahun, TKB. Dan yang nomor 3, 4 tahun, masih di preschool. Pra-TK, preschool ya, Betul. oke. Komplit ya, ada Komplit. preschool, TK, SD. Nah, ini tentu juga banyak cerita menarik, pengalamannya juga seru ya, karena Iya, iya. pasti kalau 3 jenjang sekolah tadi pasti beda-beda ya, Beda-beda, pengalamannya beda. beda-beda, Iya, iya. cara mereka menghabiskan waktu di rumah PJJ juga berbeda-beda. Iya, Nah, ini gimana nih, Miss? Cerita dong, Miss. Oke, siap. Ya, jadi selain saya mengajar juga di sekolah, karena sekarang kan sekolah kalau guru-guru udah masuk nih ya. Oke. Jadi sudah masuk pagi. Nah, di rumah nanti juga tetap mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu. Nah, ya alhamdulillah yang nomor 1, yang pertama, Veda 10 tahun itu dia sudah cukup mandiri. Oke. Jadi sudah cukup punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri. Mungkin nanti kalau ada kesulitan dia sudah bisa menggunakan Google untuk search, atau kalau masih tidak yakin baru dia screenshot, Bunda ini gimana ya gitu. Nah nanti atau bertanya ke gurunya langsung. Saya dapat bocoran dari gurunya, Miss, Veda ini kok kalau nggak mudeng nanti dia japri gitu. Oh ya baguslah gitu. Dia bisa cari solusi. Nah kalau yang nomor 2 dan nomor 3 masih memang butuh pendampingan ya. Ya saat mendampingi anak PJJ itu kita harus bisa tarik ulur ya. Maksudnya tarik ulur itu supaya tetap bisa menjaga kewarasan semuanya. Gitu ya. Iya. Jangan sampai anaknya daring, mamahnya darting. Ya, Darah tinggi. betul. Iya, jadi memang dari sekolah tentunya ada target-target pembelajaran tiap harinya. Ada life skill yang harus dilakukan setiap harinya. Nah, itu kita jadikan sebagai panduan. Tapi bukan berarti kita harus paksakan anak kita untuk pokoknya harus seperti ini gitu. Itu yang saya lakukan ke anak-anak saya ya. Jadi terutama yang TK dan preschool. Kalau memang mungkin dia hari ini belum mau, ya dicoba lagi besok. Atau mungkin sama-sama tujuannya untuk life skill membersihkan sesuatu gitu ya. Di situ membersihkan setelah makan. Nah dia udah ngantuk nih, habis makan kekenyangan ngantuk, ya udah nanti dialihkan membersihkan yang lain gitu. Jadi intinya kita ambil poinnya dan kita sesuaikan dengan keadaan di rumah. Tidak harus persis seperti itu. Iya. Kita ambil anunya lah ya, apinya gitu Betul, ya. betul, Oke. betul. Ya, seperti Jadi itu. kalau kebanyakan orang tua itu kan mengeluh, waduh ini tugasnya susah, ini nggak bisa bantu misalnya gitu kan, karena merasa harus persis seperti itu mungkin ya. Iya. Nyuruh anak-anak mengerjakan tugas, apalagi kalau masih TK, masih pra-TK itu Iya. Moodnya harus ya diperhatikan kan. moodnya, terus apalagi kalau yang tinggal di perumahan banyak temannya, Iya, waduh itu tugasnya kalah sama main kan. Iya. Aduh mau sepedaan, mau apa, aduh Iya, Bunda iya, tolong dong aku boleh main ya gitu ya. Iya. Jadi memang ya itu tadi ya, kita harus go with the flow gitulah. Kita bisa main tarik ulur supaya semuanya tetap waras, itu kembali lagi ke situ. Kita tetap bisa have fun dengan anak-anak, kita bisa ambil esensi apa sih yang diharapkan dari pembelajaran hari itu dan bisa menerapkan di rumah meskipun tidak sama persis dengan panduan itu. Nah terus kalau ini Miss, ada beberapa orang tua yang mengeluh
anak-anak itu kemudian jadi nggak bisa berpisah dengan gadget. Alasannya ngerjain tugas. Ya. Padahal kalau dilirik main game gitu. Nah ini kalau menurut Miss Siska ini apakah emang sejelek itu sih pegang gadget atau gimana nih? Oke, saya fokusnya ke pegang gadgetnya dulu ya. Iya. Sejelek itukah pegang gadget? Itu sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan gadgetnya dan sebagai orang tua mengarahkan ya. Kalau anak dibiarkan begitu saja tanpa ada pengarahan, itu juga dia akan ya ngalirnya kemana-mana nih gitu kan. Tapi kalau kita arahkan, kita bisa ini loh, kayak contohnya tadi, kamu bisa kok googling kalau kamu nggak jelas di YouTube misal nih penjumlahan campur gitu ya, apa cara mengerjakan penjumlahan campur gimana gitu ya. Gitu. Jadi ada plus minus seperti itu. Caranya gimana? Nah, kamu bisa kok cari di YouTube seperti itu. Atau bahkan dari pengalaman pribadi saya, yang anak saya nomor 1, dari gadget itu dia akhirnya berkreasi. Jadi dia cari tutorial di YouTube, dia kan suka gambar nih, tapi males mewarnai, gitu kan. Nggak telaten kalau mewarnai harus selesai. Nah, dia cari tutorial di YouTube itu cara membuat apa itu namanya, pen ya, yang bisa untuk layar gadget. Dan dia akhirnya bikin itu dari pulpen bekas, entah dikasih kawat atau apa. Padahal kelas 5 SD. Kelas 5 SD, ya. Dan akhirnya dia download Ibis Paint dan membuat karya-karya di situ. Nah, akhirnya dari karyanya itu saya buat stiker nama yang itu bisa diorder. Nah, jadi stiker nama dengan inilah gambaran atau kreasi ilustrasi dari itu. Gitu. Jadi nanti bisa request mau gambar tentang apa seperti itu. Berarti bahkan sebenarnya YouTube pun juga nggak semuanya negatif ya, artinya kok anakku lihat YouTube terus gitu. Iya. Bisa jadi dari YouTube itu dia belajar banyak juga sebenarnya ya. Nah, ini tadi saya fokus ke gadget ya. Nah, sekarang kalau untuk anak usia dini, preschool dan TK, memang rekomendasinya kan tidak boleh terlalu lama menatap layar ya. Nah, time screen-nya dibatasi. Betul ya. Nah, di situ kita tidak bisa hanya semudah udah mainannya gitu, udah waktunya udah habis, kamu udah terlalu banyak mainan gadget, udah terlalu banyak nonton YouTube, tanpa memberikan solusi alternatif kegiatan lain gitu. Jadi atau minimal memfasilitasi dengan mainan-mainan yang menarik bagi mereka yang bukan gadget. Betul ya. Jadi dan mainan itu tuh tidak harus yang mahal, tidak harus yang branded gitu. Tidak harus yang betul-betul memang mainan gitu mungkin ya. Iya. Sesuatu yang dibikin jadi mainan mungkin juga bisa gitu ya. Nah, kebetulan saya tinggalnya kan di desa. Jadi masih banyak pohon pisang gitu. Ya udah ini aja daun pisang, udah kamu bikin apa dari situ. Atau kebetulan di rumah baru masak apa yang pakai perasan air kelapa. Ya udah itu buat mainan, dikasih pewarna makanan. Nanti mereka bisa berkreasi pasaran jualan gitu ya. Terus atau kalau yang paling kecil itu dia suka dengan serangga, yaudah dia cari serangga, seperti itu saya biarkan sampai kulitnya hitam legam silahkan gitu, yang penting dia happy gitu kan. Dia juga dapat pembelajaran juga dari situ kan. Kecerdasan kan tidak hanya kognitif, betul ya kan. Kecerdasan banyaklah, ada kinestetik, ada kecerdasan yang untuk alam juga gitu kan, dekat dengan alam. Naturalis betul ya. Nah, yang nomor 2 kebetulan dia kan suka bermain dengan bahasa. Jadi dia di rumah itu sering mengajak ngobrol saya pakai bahasa Inggris. Terus ketertarikan dalam bahasa tuh tinggi. Nanya bahasa Jawanya ini apa, bahasa Indonesianya ini apa, seperti itu. Ya akhirnya saya fasilitasi dengan buku-buku. Dan dia bisa bercerita. Kalau saya dulu, anak saya yang besar, muridnya Miss Siska, itu ya, kan dia juga seneng nulis ya. Nah ya. itu juga kemudian kalau di web
apa ya, ada apa namanya, ada aplikasi yang dia bisa nulis kemudian diupload di situ, dibaca. Iya. Nah, itu juga Wattpad dia ya Wattpad apa dan sejenis itu ya. Iya, iya. Nah, itu juga dia pernah beberapa kali menulis di situ. Iya, iya, iya. Jadi memang apa ya, kita sebagai orang tua memang harus pinter-pinter, nggak cuma pinter melarang, Iya. tapi harus memberikan alternatif. Ya. Ya, dan Jadi- alternatif itu tidak harus yang mahal atau yang sulit. Jadi anaknya jangan disuruh mikir sendiri ya. Kalau nggak boleh main pegang gadget, terus ngapain? Ya terserah gitu, nggak gitu ya. Harus Iya, iya. kita sediakan alternatif. Betul. Gini, Iya, gini iya. gitu ya. Oke. Jadi gitu ya, sahabat CMC. Obrolan singkat saya sebenarnya ini menarik banget ya. Besok iya. kita sambung lagi. Boleh deh. Oke. Kalau ini menginspirasi sahabat CMC di rumah, klik like. Jangan lupa juga klik subscribe. Kalau mungkin ada pertanyaan untuk Miss Siska, boleh ditulis di komen. Iya. Sampai ketemu lagi, Miss. Iya. Terima kasih sahabat Terima CMC. kasih atas Salam untuk kesempatannya. keluarga.